Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, saya Farida Ulfa, mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam di Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau sharing lagi, lebih tepatnya mau mereview sebuah jurnal, di mana jurnal ini berjudul Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan Islam dan merupakan karya dari Bapak Mulyadi Hermanto. Oke, pada kali ini saya memberikan beberapa poin penting yang saya garis bawahi. Yang pertama yaitu terkait dengan latar belakang, yang kedua terkait dengan rumusan masalah, dan yang ketiga terkait dengan tujuan, dan keempat terkait dengan pembahasan, dan yang terakhir terkait dengan kesimpulan. Oke, langsung aja pada poin yang pertama yaitu terkait dengan latar belakang. Pada kali ini penulis memberikan pendapatnya yaitu dilatar belakangi karena adanya permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia, seperti kurangnya pemerataan memperoleh pendidikan di beberapa daerah di Indonesia, terus kurangnya mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Tetapi dalam hal ini sudah memberikan berbagai usaha seperti peningkatan kompetensi guru, terus pengadaan sarana dan prasarana, buku, terus meningkatkan mutu pendidikan yang ada di sekolah-sekolah. Tetapi dalam hal ini usaha tersebut tidak memberikan hasil yang berarti, tidak memberikan peningkatan yang signifikan pada pendidikan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu penting adanya ini bagi pembangunan nasional untuk memfokuskan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan rumusan masalah, di mana di sini ada beberapa rumusan masalah yang dicantumkan, yaitu yang pertama terkait dengan sebenarnya apa sih manajemen mutu terpadu itu sendiri. Terus yang kedua, apa prinsip dan keuntungan dari manajemen mutu terpadu dalam pendidikan Islam. Terus yang ketiga itu sebenarnya apa sih indikator keberhasilan dari manajemen mutu terpadu dalam pendidikan Islam. Oke, kemudian yang ketiga itu terkait dengan tujuan. Tentunya tujuan ini menjawab apa dari rumusan masalah yang tadi sudah disebutkan. Kemudian yang selanjutnya itu terkait dengan pembahasan. Di sini yang pertama itu sebenarnya apa sih manajemen mutu terpadu itu sendiri. Manajemen mutu terpadu atau yang sering kita dengar dengan istilah TQM atau Total Quality Management adalah sebuah sistem manajemen yang lebih memfokuskan pada peningkatan kualitas atau peningkatan selera dari pelanggan itu sendiri. Jadi di sini Total Quality Management adalah suatu bentuk usaha agar produknya itu selalu diterima oleh masyarakat luas atau selalu diterima oleh pelanggan. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan apa saja prinsip-prinsip dari Total Quality Management atau manajemen mutu terpadu. Yang pertama yaitu terkait dengan fokus pada pelanggan. Jadi prinsip yang pertama itu adalah fokus pada pelanggan. Jadi di sini produk atau jasa yang kita berikan itu harus sesuai dengan minat atau selera dari pelanggan itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan perbaikan proses, di mana di sini perbaikan proses dilakukan secara terus-menerus agar kualitas dari produk atau jasa selalu diterima oleh masyarakat luas. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip yang ketiga yaitu keterlibatan total. Di sini semua sumber daya manusia yang ada itu terlibat dalam proses peningkatan kualitas itu sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu keuntungan dari Total Quality Management itu sendiri atau manajemen mutu terpadu. Yang pertama bahwa Total Quality Management memberikan keuntungan kepada pelanggan sehingga pelanggan akan merasa puas terhadap produk atau jasanya. Terus yang kedua, pelanggan atau konsumen itu akan setia terhadap produk atau jasa kita. Oke, selanjutnya yaitu terkait dengan apa sih sebenarnya indikator dari keberhasilan TQM atau manajemen mutu terpadu dalam pendidikan Islam. Bahasan yang terakhir yaitu sebenarnya apa saja indikator keberhasilan dari manajemen mutu terpadu dalam pendidikan Islam.
Yang pertama yaitu komitmen pimpinan terhadap kualitas, kemudian yang kedua sistem informasi manajemen yang baik, kemudian sumber daya manusia yang potensial, terus keterlibatan semua fungsi dan SDM yang ada, dan yang terakhir yaitu perbaikan kualitas secara berkesinambungan. Yang terakhir yaitu terkait dengan kesimpulan. Jadi total quality management tentunya diperlukan untuk menunjang pendidikan Islam agar tetap berjalan, karena pada dasarnya manajemen mutu terpadu atau total quality management mampu menjawab permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia sendiri. Oke, itu beberapa poin-poin dari jurnal ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.